Mari kita amalkan dinar dan dirham. Silakan Pak, di sini Pak. Setengah dirham, 1,5 dirham. Kemudian kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, para pedagang, pagi ini kita merayakan satu awal dari kemenangan Islam. Ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang ditegakkan oleh Rasul adalah masjid dan pasar. Ya, karena ketika mereka datang, para pedagang yang semula dari Mekah sampai ke Madinah, mereka tidak bisa berdagang karena pasar-pasar dikuasai, dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Produksi dimonopoli, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasul mengatakan, semua tanah-tanah yang mati harus dihidupkan, dan barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Jadi itu adalah cara Nabi menghidupkan produksi. Nah, ketika produksi sudah berlangsung, maka yang diperlukan adalah pasar-pasar. Ya. Tapi sekali lagi, ketika para pedagang datang ke pasar, mereka dihambat, diminta bayar sewa, diminta bayar pajak, dan sebagainya. Dan itu yang membuat Rasul memutuskan membuka pasar sendiri bagi kaum muslimin, di mana Nabi mengatakan bahwa ini adalah pasar kalian, tidak boleh disekat-sekat, tidak boleh dipersempit, tidak boleh dipajaki apapun, dan tidak boleh ditarik sewa. Ya. Dan kalau kita lihat suasana hari ini, itu serupa dengan Madinah pada waktu itu. Kita tidak bisa berdagang karena tidak ada pasar. Semua tempat berdagang dikuasai oleh monopoli yang hari ini kita sebut sebagai mall, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Dan yang kedua, ketika pasar sudah ada, timbullah sengketa dalam hal bagaimana menetapkan harga. Jadi pada waktu itu uang sudah ada, beredar koin-koin perak dari Persia dan koin-koin emas dari Romawi. Umat Islam tidak punya uang sendiri. Dan karena itu yang pertama kali Nabi tetapkan adalah soal menetapkan harga. Jadi Nabi mengatakan kalau menetapkan harga, maka dengan dua cara, yaitu ditakar dan ditimbang. Dan Nabi spesifik mengatakan kalau menakar pakailah takaran orang Madinah, kalau menimbang pakai timbangan orang Mekah. Nah, timbangan orang Mekah yang dimaksud, Nabi mengangkat satu koin, dia mengatakan ini timbangan orang Mekah, yaitu koin 1 miskol. Nah, itu yang kemudian diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam perbandingan 7:10. Nah, tetapi dalam zaman kita hari ini yang paling penting adalah bukan sekedar menetapkan nilai berat perak emasnya, tapi adalah kebebasan memilihnya. Jadi hari ini kita bukan saja dipaksa untuk berjualan dengan mahal di mal-mal, tapi juga dipaksa hanya menggunakan alat tukar yang sebetulnya merupakan ilusi. Yang kita tahu uang kertas itu adalah ya kertas, tidak ada nilainya kecuali angka-angka yang dianggap sebagai nilai. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menegakkan daulah sesudah tauhid selesai di Mekah adalah melalui muamalah. Jadi jalan muamalah ini yang sekarang kita tempuh untuk menegakkan kembali din Islam. Dan alhamdulillah di Jogja ini atas kebaikan Pak Wazir Angkasa dan wakilnya Kabusna ini, kita sudah memiliki pasar yang menetap. Insya Allah nanti akan ada yang lebih menetap lagi yang memang khusus sebagai wakaf pasar. Nah, ini hari ini yang tadi disampaikan oleh Mas Gulam, bahwa kita memulai menghimbau umat Islam untuk menyongsong kemenangan ini dengan memiliki pasar-pasar kita sendiri. Jadi kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberkahi pasar kita hari ini, dan memohonkan kepada Allah SWT untuk memudahkan, mempercepat tegaknya wakaf pasar di Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Al-Fatihah kita resmikan dan kita buka pasar muamalah di Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah masa pengamalan yang Jakarta di Jalan Brigjen nomor kilometer 4 ini semakin ramai. Alhamdulillah semoga di tempat lain segera terwujud pekerjaan. Ini otoritasnya.